Shalom. Boleh tengok kiri kanan dulu. Shalom. Apa kabar luar biasa, men? Puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa ada di tempat ini untuk sama-sama kita akan memuji, memuliakan dan menyembah Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang dirasakan hari lepas hari, waktu demi waktu. Sampai hari ini kami ada dan Engkau baik bagi kami. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan yang terbukti sampai hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau Bapa yang terbaik, teramat baik dan sangat baik dalam hidup kami. Kami persiapkan hati kami untuk jiwa dan roh kami. Kami mau datang di hadirat-Mu. Kami rindu bawa persembahan di hadapan-Mu. Kami rindu belajar balas semua kebaikan-Mu. Kami rindu belajar balas cinta-Mu atas hidup kami Tuhan. Biar datang kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di tempat ini. Kuasai tempat ini, wilayah ini, daerah ini Tuhan. Kuduskan di dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Kami datang dengan penuh kerendahan hati kami. Biar sesuatu kami alami dengan Tuhan siang hari ini. Dan itu kami bawa pulang damai sejahtera, sukacita yang baru yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terhebat Engkau atas hidup kami. Termulia Engkau di dalam keberadaan kami. Dengan segala keterbatasan kami datang pagi hari ini. Kami datang Tuhan. Kuduskan dan layankan kami umat-Mu. Ini gereja-Mu. Ini hamba-hamba, ini anak-anak-Mu Tuhan. Beracari di dalam kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau benar dalam kehidupan kami. Engkau yang memerdekakan kami. Engkau yang menyelamatkan kami. Sehingga kami dilayakkan, kami dikhususkan untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan
Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Hadir di hadirat-Mu. Engkaulah Allah yang menaungi ibadah ini. Engkau Allah yang bertata atas setiap pujian kami. Engkau juga Allah yang berfirman bagi umat yang dikasihi-Nya. Oleh karena itu Tuhan, dalam kerendahan hati hamba-Mu datang pada pagi hari ini, memohon bimbingan dan pimpinan Roh Kudus
yang disampaikan seturut kehendak hati Tuhan dan menjadi terang bagi jemaat Tuhan untuk melangkah ke depan. Kondisi tidak semakin baik tetapi semakin tidak pasti. Namun kami percaya di tengah gelombang apapun yang hadir, selama Tuhan bersama dengan kami, kami pasti akan melewatinya dan keluar lebih daripada pemenang. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Kami siap untuk belajar bersama hari ini. Haleluya, bersama katakan amin. Shalom. Selamat hari Minggu saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur dan terus perlu bersyukur sebab kalau kita ada hari ini semua karena Tuhan mengizinkannya, kita masih bisa beribadah. Orang lain tidak mampu beribadah. Kita bernafas, orang lain meninggal setiap hari. Kita sehat, orang lain sakit. Dan kita berdoa supaya Ibu Ia semakin sehat, karena saya baru dengar kurang sehat. Jagalah kesehatan, karena itu adalah bagian kita dan bergantung kepada Tuhan. Sebab bagian perlindungan adalah darinya. Hari ini kita akan melanjutkan dengan tema bulan ini, melihat yang tidak kelihatan. Saya sudah sampaikan kepada saudara bahwa bagi dunia, melihat yang tidak kelihatan adalah keanehan. Kenapa? Dunia ini melihat yang nampak di depan mata. Sehingga kalau saudara mulai bicara contoh, saya dapat penglihatan, orang melihat itu aneh. Kenapa? Bagian orang lain juga berkata itu di zaman dulu, sekarang tidak ada lagi. Sehingga hari-hari ini orang yang menyatakan demikian pasti itu adalah penipu. Jadi hal yang tidak kelihatan membingungkan banyak orang. Tetapi buat kita orang percaya saudara wajib dan harus bisa melihat yang tidak kelihatan. Kenapa? Kita adalah orang yang berdiri atas dasar yang disebut iman. Itu perbedaan kita dengan dunia. Kita melihat yang tidak kelihatan bukan karena kita dukun, bukan. Tetapi karena memang orang percaya harus dapat melihat yang tidak kelihatan. Oleh karena itu saudara disebut orang yang percaya. Saudara percaya walaupun tidak pernah melihat Yesus. Saudara percaya walaupun saudara hanya membaca Alkitab, padahal saudara tidak ada di zaman itu. Kenapa demikian saudara? Memang orang percaya harus begitu. Kalau tidak kita ganti nama saja. Tidak perlu disebut orang percaya. Maka hari ini kita akan belajar dari Musa di dalam Ibrani 11 ayat 24 sampai 27. Ibrani yang ke-11 ayat 24 sampai 27. Judul berikutnya adalah bicara tentang saksi-saksi iman. Ada banyak saksi iman di sana, tetapi saya mengambil Musa supaya dari Musa kita akan mempelajari sesuatu yang baik. Ada di layar di depan dikatakan, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ayat saya saudara catat baik-baik ini. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Dia bertahan seperti dia melihat apa yang tidak kelihatan. Maka hari ini saudara, karena saudara
adalah orang percaya, saudara harus bisa seperti Musa. Kondisi tidak baik. Dan saya sudah sampaikan, bukan semakin baik, semakin memburuk, ada banjir. Kita nggak tahu yang akan datang lagi. Di depan rumah saya juga banjir. Ketika hujan kemarin, puji Tuhan tidak masuk di dalam. Tetapi itu fakta yang kita akan hadapi hari-hari ini. Dan berulang kali saya menyampaikan bukan karena dukung, tetapi karena itu yang timbul dalam doa saya. Dari tahun lalu, di awal tahun saya terus menyampaikan kenapa. Kalau saudara hanya mau melihat seperti orang dunia, saudara tidak akan bisa bertahan. Kalau saudara hanya mau fokus kepada keadaan dan kondisi, saudara akan menjadi drop imannya. Karena apa? Memang kondisi itu terlalu berat. Covid belum selesai. Orang terus mati. Justru datang lagi banjir. Yang lalu ada gempa. Yang lalu pesawat jatuh. Apalagi yang selanjutnya? Tuhan yang tahu. Tetapi saya mengajak saudara untuk mulai menjadi orang yang coba dan belajar melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat. Dan kemampuan itu dimiliki orang percaya seharusnya. Bukan pendeta saja, tetapi siapapun yang menjadi orang percaya seharusnya bisa melihat sesuatu yang orang lain tidak melihat. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana saudara hari-hari ini saudara dapat melihat yang tidak kelihatan. Ingat Bible ayat 27 berkata apa? Musa bisa bertahan, kenapa? Dia melihat yang tidak kelihatan. Hari ini bagaimana saudara bisa seperti Musa bertahan dengan melihat yang tidak kelihatan. Hanya satu hal yang saya mau share, dan saya harap tidak lama. Kita harus menjadi dewasa rohani. Memang terus menerus saya ulangi karena memang tujuannya di situ. Dan misi gereja seperti itu. Saudara tidak akan bisa melihat yang tidak kelihatan sebelum saudara bertumbuh dan menjadi dewasa rohani. Ada orang yang 20 tahun tetapi masih kayak bayi saja. 20 tahun menjadi Kristen, 100 tahun juga nggak jamin. Coba kita lihat dulu ayatnya, ayat 24. Bisa bantu saya itu ayat 24, Vina tolong. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Perhatikan setelah dewasa, memang ini dewasa secara fisik di sini. Sekarang pertanyaan saya adalah kenapa Musa tidak menolak menjadi anak putri Firaun ketika dia masih anak? Kenapa dia tidak menolak menjadi anak putri Firaun ketika dia remaja? Ingat Bible di sini Musa 40 tahun loh. Karena memang ketika orang menjadi dewasa, dia memiliki kemampuan membedakan daripada anak-anak kecil. Kalau saudara semakin bertumbuh secara rohani, saudara bisa menilai kondisi dan keadaan. Saudara bisa melihat sebuah kejadian dan melalui kejadian ini saudara punya pengertian tentang apa yang Tuhan sedang kerjakan. Makanya ada karunia untuk membedakan roh. Maka ada karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Maka ada karunia-karunia yang lain yang Tuhan anugerahkan di dalam gereja untuk membangun gereja itu. Tetapi sekarang saya mau tanya kepada saudara, bagaimana saudara bisa karunianya bertumbuh kalau saudara tidak juga bertumbuh? Ingat baik-baik, seorang anak pengertiannya bertumbuh seiring dia bertumbuh besar. Maka saya kasih contoh. Anak kecil, seperti dulu ketika anak saya lebih kecil, ketika diberi permen dia bersuka cita. Itu dari bapaknya atau dari orang lain, buat dia itu orang yang memberi permen itu baik. Maka seringkali kita sering ingat itu paman kita. Dulu kecil dia sering bawa saya kue. Dulu dia sering ajak ke mall. Anak kecil tidak ada kemampuan membedakan
yang tidak kelihatan. Dia menilai dari apa yang dia alami dan dia dikasih permen, kalau Kasanda yang kasih kenal, Kasanda baik. Kalau Butata yang kasih, Butata itu baik. Kalau orang nggak kasih, orang itu pelit. Ada kecil seperti itu. Tetapi bayangkan ketika menjadi lebih dewasa, contoh Michel. Coba laki-laki datang sekarang kasih ke Michel itu yang namanya coklat. Michel nggak akan terima coklat itu dengan berseri-seri. Michel akan mulai bertanya, tujuannya apa? Kenapa dia kasih saya coklat? Ada apa di balik coklat itu? Kenapa bisa begitu? Karena mulai lebih dewasa. Dan dia ada pengertian kalau orang kasih coklat, jangan-jangan dia lagi tembak saya ini. Jangan-jangan dia lagi cinta sama saya ini. Dari mana pengertian itu akan muncul? Saya yakin orang tua nggak ajarin hal itu kepada Michel. Tetapi seiring dia bertumbuh menjadi besar, kemampuannya untuk mengerti, menilai, menganalisa semakin besar. Sehingga dia bisa tahu, oh orang ini kasih itu niatnya tulus, yang ini enggak. Ada maunya. Secara rohani itu sederhananya sama, saudara. Semakin saudara bertumbuh, saudara akan bisa melihat dan menilai, menganalisa banyak hal. Makanya di sini dikatakan karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Sekarang saya tanya, Firaun itu raja. Di istana Firaun di zaman itu ada emas di mana-mana. Kemewahan itu terjamin. Musa nggak perlu susah payah, dia dilayani oleh pembantu-pembantu, budak-budak. Kurang enak apa, saudara? Tidur sudah ada makanan. Kadang juga dimandiin kalau di zaman dulu. Sama budak mandiin bosnya. Tetapi kenapa tiba-tiba Musa bisa mau meninggalkan status ini? Dalam kita catat di ayat yang lain bahwa dia memilih sengsara dengan saudara-saudaranya. Ia adalah umat Allah. Sederhana artinya apa? Dia sudah ada kemampuan mulai membedakan yang diperlukan dan tidak, yang sesuai rencana Tuhan dan bukan. Dari mana? Dari kedewasaan yang dia alami. Bagaimana saudara bisa mulai membedakan sesuatu kalau saudara tetap jadi bayi rohani? Bagaimana saudara mau mulai kuat di tengah kondisi yang sedang terjadi tanpa saudara bertumbuh secara rohani? Bayi tidak bertahan dalam ujian, bayi tak suka kesusahan. Maka bayi itu lapar itu dia mulai nangis, teriak aja, dia nggak mau tahu itu tengah malam atau enggak. Kenapa? Bayi punya sifat itu menuntut. Apa yang dia perlu harus dipenuhi. Itu yang namanya bayi, itu yang namanya anak. Maka anak saya kecil itu kalau kita jalan di mall, kadang kita menghindari tempat-tempat tertentu. Kenapa? Kalau dia lihat itu, harus beli. Kalau nggak beli, dia guling-guling di lantai dulu. Guling di tengah mall. Betapa malu saya sebagai orang tua, saya pukul dia habis-habisan dulu. Tetapi itu sifat anak. Anak itu nggak mau tahu. Dia lebih banyak menuntut. Karena apa? Pengertiannya masih terbatas. Maka ketika saudara menjadi orang lebih dewasa, saudara mulai mengerti bagaimana harus menyenangkan juga orang tua yang sudah berkorban. Saya melihat kata orang tuanya ulang tahun, mereka beli kue anak-anak, bikin pesta. Kenapa bisa begitu? Sampai buat komentar di Facebook, mama yang terbaik. Dari mana bisa muncul begitu? Kenapa? Sudah lebih dewasa sehingga ngerti. Ternyata mama saya berkorban dulu buat saya. Kenapa demikian? Dia juga punya anak, sekarang dia tahu yang namanya jadi ibu. Itu yang disebut perkembangan, pertumbuhan. Dan itu wajib dialami oleh orang percaya, nggak bisa tidak.
Sekarang pertanyaan saudara, bertumbuh nggak? Maka di dalam gambar kemarin saya tanya, menurut saudara merasa nggak bertumbuh? Kenapa? Kadang-kadang perlu evaluasi diri. Apalagi di momen begini saudara, kita jujur saja. Gak ada yang tahu waktu sekarang. Hari ini juga kita bisa lewat. Jujur aja, kita harus jujur. Gak ada jaminan. Orang sekarang mati, setiap hari saya punya masuk aja pesan itu mati, pendeta mati, ini mati, ini mati. Semua orang lagi mati, saya pikir dunia ini lagi kemana ini? Tetapi ini realita kehidupan yang kita harus terima. Kita kan nggak akan hidup kekal kan di dunia ini kan? Dunia ini sementara buat kita. Itu tempat persinggahan. Maka kita harus seperti Musa, kalau jadi dewasa kita akan mulai meninggalkan yang tidak sesuai kehendak Tuhan, yang tidak sesuai rencana Tuhan, yang tidak sesuai panggilan Tuhan. Kita akan lari dari sana. Seperti Musa meninggalkan status menjadi anak putih Firaun. Kita nggak akan pegang erat-erat yang tidak perlu dipegang erat. Ada orang hari ini bisa bunuh orang demi harta dan uang. Padahal harta itu pun akan ditinggalkan juga. Kenapa? Artinya ada di sana. Maka pertanyaannya, di mana hati saudara hari ini? Di dalam apa yang saudara miliki, di dalam status yang saudara miliki, di dalam keuangan yang saudara miliki, di dalam apa saudara punya kecenderungan hati hari ini. Orang dewasa mulai bikin jauh. Maka ketika orang dewasa mulai berpikir dia akan bikin nanti nikah itu gimana ya? Nanti anak saya sekolah di mana ya? Ini pikiran orang dewasa. Kalau anak kecil itu kan nggak pikir begitu, dikasih juga uang jajan, habis juga sekarang. Orang semakin dewasa kalau terima gaji dia mulai bagi-bagi. Oh ini untuk nabung, oh ini untuk ini. Itu yang disebut kemampuan mulai membedakan. Kenapa? Ada perubahan di dalam diri saudara karena saudara bertumbuh. Ketika saudara bertumbuh secara rohani, karunia-karunia yang ada di dalam diri saudara akan bertumbuh juga seiring dengan pertumbuhan itu. Maka karena ada orang asal lagi, dia bilang begini, Pastor, kok bisa tahu ya? Saya bilang begini, saya nggak tahu, maka saya tanya. Saya doa, saya dapat begitu, saya cek. Boleh tanya ke istri saya. Ini baru. Cuma kesaksian, maka saya nggak sebut nama. Ada orang yang saya pernah berjumpa ketika saya khotbah di sebuah tempat pas Natal. Kebetulan saya lagi ciduk dapat mimpi, padahal nggak berdoa buat dia sama sekali. Mimpinya dia datang ke saya, Pastor, saya udah dipaksa nikah terus, ditekan sama keluarga. Sudah tolak-tolak tetapi dipaksa, ya udah deh. Saya udah capek. Saya tanya begini di dalam mimpi itu, apakah Bapak suka perempuan yang ditawarkan itu? Saya nggak suka, Pak. Maka saya bilang begini, kalau nggak suka tidak perlu nikah. Kenapa? Tujuan nikah bukan menyenangkan keluarga. Karena dia bilang dia keluarga senang aja. Saya bilang itu bukan rencana Tuhan. Tuhan mau orang menikah karena ada cinta, karena orangnya tepat, bukan karena keterpaksaan demi menyenangkan manusia yang adalah keluarga. Bahkan saya kebangun, saya pikir kenapa ini? Saya cerita ke istri saya, dan belakangan ini saya begitu. Saya mau kirim dia pesan, saya lupa. Karena sibuk pelayanan, akhirnya lupa. Tapi besok itu ketika orang telepon saya ingat. Jadi ketika ingat saya langsung stop telepon. Sebentar saya mau telepon dulu. Saya kirim dia pesan, karena orangnya orang sibuk.
Saya jelaskan mimpi saya detail seperti saya mimpi. Karena orang ini tidak dekat dengan saya bilang, saya mohon maaf kalau salah, tetapi saya hanya mau menyampaikan apa yang saya mimpi. Biasanya ini pesan Tuhan yang Tuhan mau sampaikan. Kalau salah saya mohon dimaafkan. Saya bilang begitu. Tidak ada 2 menit. Dia jawab, semua yang Bapak tulis tepat sekali itu yang sedang saya alami. Dia langsung telepon saya. Ini saya saksi kalau saya bohong. Dia cerita persis seperti di mimpi yang saya bilang itu. Persis yang dia alami. Dan itu tidak ada 2 hari terjadi. Ternyata omnya bilang dia mimpi orang tuanya yang sudah meninggal datang ke omnya, suruh dia nikahin perempuan ini segera, gak bisa tunda. Dia bilang gak cinta dia bilang pokoknya orang tua yang sudah mati itu bilang begitu. Kerinduan mereka begitu. Ya udah deh kalau begitu. Dia mulai bimbang. Jadi ketika dia hubungi saya dan saya bilang, dia bilang berarti Tuhan benar-benar memperhatikan saya. Sekarang pertanyaan saudara, apakah saya dukun? Apakah saya ada cari tahu tentang dia? Kenal juga baru kenal kok. Ketemu berapa kali? 2 kali. Tetapi ketika saudara mulai alami pertumbuhan dengan cara apapun, dengan karunia apapun, Tuhan akan pakai untuk bisa tolong umatnya melalui saudara. Maka saudara perlu bertumbuh. Bukan sekedar untuk diri saudara, tetapi karena saudara mau dipakai Tuhan untuk menolong orang banyak yang perlu dilayani. Kita dipanggil untuk jadi berkat, saudara. Kita dipanggil untuk menjadi terang. Kita dipanggil untuk menjadi garam. Kita dipanggil untuk menyatakan Kristus melalui hidup kita. Tetapi kapan itu bisa terjadi? Ketika saudara mengalami pertumbuhan rohani, dan melalui itulah Tuhan bekerja menyatakan kebesarannya, dan itu berguna buat orang banyak. Itu berguna buat banyak orang. Karena orang butuh dilayani, saudara. Kalau saya bohong, saudara, yang pertama akan bilang bohong itu isi nasihat. Tanya ke mereka betapa sehari sampai saya bunyi. Betapa karena saya tidak ngomong sama keluarga, hanya melayani orang lain di telepon. Setiap hari. Setiap hari. Maka saya menyadari betapa orang perlu pelayanan. Tetapi saudara tahu, saya bukan Tuhan Yesus, saya bukan siapa-siapa, saya manusia. Dan Tuhan mau pakai saudara dan saya bersama-sama menolong orang lain. Kapan hal ini terjadi? Ketika saudara menjadi dewasa rohani. Jadi saya mengulangi, orang yang dewasa rohani mulai memiliki kemampuan membedakan. Maka saya selalu sampaikan kepada saudara, saya ini orang yang tidak pernah mengabaikan yang namanya tanda. Enggak pernah. Apapun yang terjadi itu ada maknanya dalam hidup ini. Maka apapun yang terjadi saya akan coba cari tahu. Terserah Tuhan mau kasih tahu atau tidak, tapi saya penasaran. Apa yang Tuhan mau berfirman melalui kejadian-kejadian ini? Pernah nggak saudara duduk dan pikir kenapa sekarang COVID belum selesai? Apakah gereja belum berdoa? Semua orang berdoa. Sekarang pertanyaan kenapa belum selesai? Apakah nggak membuat saudara penasaran? Apa yang Tuhan mau kerjakan dengan ini? Orang dewasa akan berpikir begitu, akan berpikir panjang. Tetapi kalau orang yang cuek aja, ya udah deh hari ini banjir, wah hari ini COVID, enjoy aja, yang penting kita tiktokan, bikin rame-rame di media sosial, menghibur masyarakat katanya. Daripada stres-stresan, ya udahlah, lelucon. Tapi ingat, TikTok nggak akan menyelamatkan satu jiwa pun. Ingat, TikTok nggak akan menyembuhkan satu orang sakit. TikTok nggak akan tolong orang yang lagi diambang
kehancuran dan hilang pengharapan. Tetapi firman akan menolong orang tersebut. Tetapi doa akan menolong orang tersebut. Karena itu yang dia perlukan. Orang dewasa rohani tahu yang harus dia lakukan. Dia tahu tanggung jawabnya seperti apa. Sekarang saya mau tanya Pak Erik, pergi kerja setiap pagi kenapa? Kalau ditanya capek nggak? Capek. PSVD kadang begadang itu enak nggak? Nggak enak. Kalau ditanya pilihan ke apa? Lebih enak di rumah atau enggak? Di kantor itu ancaman COVID. Tapi kenapa orang dewasa tahu dia perlu kerja demi anak-anaknya itu? Kasada kerja kayak bagaimana? Siang malam itu di komputer, kenapa? Tahu ada tanggung jawab. Itu dewasa namanya secara fisik. Secara rohani saudara perlu ada kedewasaan yang membuat saudara memikirkan apa yang harus dibuat untuk memenuhi rencana Tuhan. Kalau tidak, kita hidup seperti orang lain, ada perbedaan. Dan Tuhan mau kita menjadi berbeda dari dunia. Roma 12 ayat 2, jangan engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu, sehingga engkau mengetahui kehendak Allah apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi orang yang mulai dewasa rohani mulai mengerti Tuhan sukanya ini, Tuhan gak sukanya ini. Maka Musa ketika menjadi dewasa mulai memahami istana ini gak berguna buat saya, tetapi hidup dalam rencana Allah lebih penting. Coba lanjut ayat 25. Coba kita lihat saudara. Ayat 25. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Perhatikan, dia lebih suka menderita sengsara di mana? Dengan umat Allah, dengan orang benar. Hari ini kita nggak suka menderita kan? Sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit begini, sedikit-sedikit begitu. Tetapi orang dewasa rohani lebih pilih menderita. Kenapa? Dia tahu itu adalah bagian di dalam Kristus. Alkitab bilang kita dipanggil bukan sekedar untuk percaya, tetapi dipanggil juga untuk menderita karena Dia. Kalau menderita karena kesalahan kita, ya bertobat. Tetapi kalau menderita karena harus dalam kebenaran, saudara banyak juga saya terobos loh untuk ibadah, enggak pusing uang. Kenapa? Saya harus melayani rajaku. Bukan karena hari ini saya gembala tanya, saya orang ngapit karena mangkir ibadah. Dulu saya juga bukan hamba Tuhan, dulu saya juga pernah saya ibadah terus dari dulu. Kenapa? Kedewasaan membuat saya menyadari, semakin saya mengenal Allah, semakin saya tahu betapa pentingnya saya beribadah, betapa penting saya menyembah Dia, betapa penting itu saya melakukan apa yang saya bisa buat untuk gereja. Dari mana saudara? Mulai dewasa rohani. Jadi dia lebih memilih menderita daripada menikmati kemewahan yang sementara dan yang tidak berkenan kepada Allah. Banyak hal yang kita coba pertahankan yang tidak berkenan kepada Allah hari ini. Tetapi kalau sudah mulai bertumbuh akan tahu itu adalah hal yang sementara saja. Dan seketika juga kalau Tuhan panggil kita tinggalkan. Semua yang kita coba pertahankan dengan sekuat tenaga, ternyata itu tidak ada artinya. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita meninggalkan banyak hal untuk ikut Tuhan, atau kita mengabaikan Tuhan untuk mengikuti banyak hal lain? Itu menjadi pertanyaan. Tetapi orang yang dewasa
yang punya kemampuan membedakan antara yang benar dan salah, yang bermanfaat dan tidak, akan memilih Tuhan lebih dari apapun. Maka saya percaya saudara datang di sini karena saudara mencintai Tuhan. Dari jarak jauh, mudah nggak mudah, naik motor hujan, naik mobil juga capek, rem terus, gas terus. Tapi kenapa? Karena kita dewasa dan tahu, selain ibadah dalam perintah, ibadah menyenangkan hati Tuhan. Dan kita rindu menyenangkan Dia. Itu orang dewasa, tidak hanya tuntut menerima, tetapi orang dewasa kadang mulai memikirkan apa yang bisa dibeli. Maka ketika orang tua pengen membeli hadiah, belian atau apalah, orang dewasa mau menyenangkan pasangan. Kan begitu? Bukan hanya tuntut dulu, mana-mana karunia. Maka ketika Valentine, saya bilang ke istri saya, kamu yang bilang itu kamu rohani, kamu romantis. Satu coklat kecil pun kamu nggak kasih ke saya, jadi romantismu cuma di mulut. Kan begitu? Baru nggak tahu dari mana dia lari-lari kemana, baru saya lagi istilah itu saya lihat itu coklat datang, kecil begini. Bukan masalah kecil atau besar saudara, tetapi tindakan inilah menyenangkan hati saya. Bukan dengan coklat, saya mau keluar juga beli sendiri bisa. Tetapi tindakan yang dia pergi beli dan datang ini, di hati ini berbeda. Jadi saya juga yang tidak romantis itu mulai sedikit rasakan. Ya, itu sifat orang dewasa. Itu sifat orang dewasa. Maka boleh tanya, bagaimana saya hidup saudara? Alkitab bilang pemimpin harus jadi teladan. Tanyain seperti apa saya hidup. Saya ini nggak ada kehidupan. Maksudnya secara dunia ini, nggak ada yang saya punya. Saya dapat sedikit berkat dia yang pegang. Saya nggak pernah beli yang aneh-aneh. Kalau saya beli paling buku untuk kuliah. Kalau anak saya perlu sesuatu, saya cuma bilang beli. Selagi ada berkat beli. Selagi itu tidak bertentangan dengan kebenaran. Kalau dia mau beli sesuatu, terserah dia. Saya nggak itu menurut saya. Yang penting mereka enjoy, saya tenang aja. Orang dewasa seperti itu. Bukan lagi yang mewah ketika di bola main bola. Oh harus pakai ini, harus pakai ini. Nah. Bahkan semua yang saya punya, saya sudah bilang orang yang kasih. Orang yang kasih. Karena saya nggak pernah pikir lagi tentang yang aneh-aneh. Yang penting saya minta Tuhan tolong beri kesehatan, Tuhan beri umur, supaya saya bisa melayani selagi Tuhan mengizinkan. Selagi Tuhan memberi saya anugerah untuk melayani, mampukan saya oleh Romo, saya mau memberi yang terbaik. Ini kerinduan saya. Tidak ada doa saya yang lain. Kalau untuk pribadi, paling tambah itu Tuhan jagain anak saya untuk tetap di jalanmu. Istri saya untuk tetap membimbing dengan benar. Seandainya besok saya tidak ada. Itu sederhana. Baru saya mulai bersyafaat untuk orang lain. Saya mulai doakan gereja, doakan jemaat, doakan ini, dan itu. Inilah hidup saya sehari-hari, tidak ada yang lain. Maka ketika lihat foto Pak Erik ada di Bogor, saya nggak tahu juga itu Bogor, baru tadi pagi itu Pak Erik bilang, enak juga itu. Tapi sekarang pertanyaan saudara, saya ini gampang nggak libur? Enggak. Saya ini kayak budak. Tapi saya bersyukur. Orang boleh libur Natal, saya enggak. Saya harus ada. Orang mau libur 2 minggu, kemana itu? Boleh, saya tidak. Harus standby. Tapi saya bangga, kenapa? Itu kepercayaan yang Tuhan beri. Dan selagi dipercayakan, saya mau memberi yang terbaik. Ketika jadi dewasa rohani, saudara akan mulai berpikir demikian. Maka Musa rela menderita
Menderita dia apa? Segala sesuatu yang tidak membuat enak itu menderita. Kadang-kadang duduk aja nggak nyaman itu namanya menderita. Dia rela dan dia lebih suka menderita daripada tetap di istana dalam kemewahan yang tidak berkenan. Coba ayat 26. Hanya untuk memberi kepada saudara gambaran pembedaan yang saudara akan dapat kalau saudara lebih dewasa dalam kerohanian. Yang menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Jadi dia melihat itu lebih baik hidup hina daripada dalam kekayaan, tetapi kekayaan itu tidak seturut kehendak Allah. Jadi goalnya apa sebenarnya kita bahas dari tadi? Semua itu tentang apa yang menjadi tujuan Tuhan buat saudara. Melihat yang tidak kelihatan adalah melihat dan hidup dengan iman. Dan hidup dengan iman artinya tujuan saudara terarah kepada Kristus yang telah memanggil saudara. Sudahkah saudara tanya kembali apa tujuan Tuhan memanggil saya dalam hidup ini? Musa memilih lebih hina daripada kekayaan di istana. Itu bukan artinya pulang ke rumah saya keluar dari rumahku juga. Saya mau pergi hidup gelandangan kayak Musa. Enggak. Rumah saudara adalah pemberian Tuhan, tetap tinggal di situ. Ini berbicara tentang arahan hati saudara kemana. Kemana isi hati saudara? Ke dunia kah? Atau kepada Tuhan? Ia adalah segalanya, seharusnya buat kita. Ayat terakhir, coba ayat yang selanjutnya, 27. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Dia lari itu kan ancamannya kematian. Raja bisa kejar dibunuh, dia nggak takut. Lebih baik bunuh karena ikut rencana Tuhan, mati daripada tetap dalam istana tetapi nggak sesuai rencana Allah. Istana kita kan banyak. Hari ini istana kita bisa gelar kita, istana kita bisa status kita, istana kita bisa rekening kita, istana kita bisa apa saja yang kita coba pertahankan, tetapi Musa memilih meninggalkan. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ayat 26 katakan, matanya terfokus kepada upah. Upah yang mana? Janji Allah yang sudah tersedia, yaitu keselamatan. Saudara sudah memilikinya dalam iman kepada Kristus. Tetaplah di dalam iman itu hari-hari ini. Karena tanpa saudara tetap di dalam iman, saudara akan digoncangkan, saudara akan dibimbangkan. Karena dunia memang membimbangkan. Kondisi yang sedang terjadi sedang menggoncangkan banyak orang. Tetapi kita harus tetap berdiri walaupun ada badai. Kita harus tetap fokus memandang kepada salib, di mana ada perjanjian yang kekal. Kita harus tetap berharap kepada Dia di dalam kondisi yang keadaan apapun. Kapan hal ini bisa terjadi? Kalau saudara menjadi dewasa rohani. Cara untuk menjadi dewasa rohani di minggu pertama sudah saya bahas. Saudara harus ikut kegiatan-kegiatan yang ada. Kenapa itu sarana yang ditetapkan untuk saudara bisa mempelajari sesuatu yang lebih. Ada konser, ikuti konser. Ada pemuritan, ikuti pemuritan. Ada doa, ikuti doa. Orang bilang kita doa di rumah. Iya, memang harus doa sendiri. Tetapi ingat Bapak, ada doa bersama. Itu tubuh. Tubuh Kristus, satu kesatuan. Kecuali saudara berhalangan. Semua itu adalah sarana di mana saudara bertumbuh. Pelayanan, saudara sungguh-sungguh belajar. Lihat kan orang dulu belum bisa apa-apa. Lihat orang hari ini banyak perkembangan.
Kalau dengan kesaksian anak ini luar biasa juga. Sampai baru masuk kuliah aja terpilihlah dia. Kemarin Natal itu dia nyanyi. Padahal anak baru. Kalau bukan Tuhan dari mana? Saya bilang ke dia, kamu lihat sejak kamu setia ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, bisa melihat perbedaan yang mulai muncul dalam hidupmu. Semakin dewasa, semakin saudara akan tampil menjadi berkat. Kenapa? Saudara hidup seturut kehendak Allah. Saudara tahu rencana Tuhan dan saudara terlibat di dalam rencana Tuhan. Oleh karena itu maju terus di dalam anugerah Tuhan. Demikian firman Tuhan, berbahagia orang yang mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya minta tim musik ke depan. Pandang wajahmu dan berseru. Dengan iman kita angkat pujian ini untuk mengakhiri firman Tuhan. Kita tetap bergantung kepada Dia yang menopang dan menuntun kita. Dan berseru,
Amin. Saudara diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Nama banyak yang diberkati. Semua diberkati. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan memberikan korban persembahan. Siapa bersama Bapak Ibu Saudara dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Firman-Mu sudah disampaikan dan berikan kami Tuhan pengertian hikmat untuk kami memahami, mengerti lebih lagi apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi lebih lagi Tuhan untuk menjangkau jiwa bagi hormat kemuliaan. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Tuhan yang memberkati, berkati usaha mata pencarian, pekerjaan jemaat yang berbeda-beda. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk memberi di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita akan puji.
bilu-bilumu, menganugerahkan kesembuhan dan pemulihan. Beri kekuatan juga buat Pak Ricardo sebagai suami yang mendampingi. Dan ya, rencanamu yang indah Tuhan nyatakan di dalam keluarga ini. Berkati Cierna dimanapun berada, belas kasihan dan anugerahmu menyertai. Dan kiranya Tuhan menolong dalam apapun yang digumulkan. Tapi juga menyerahkan Tante Yuni dalam tanganmu. Kekuatan penghiburan dari Tuhan terus menerus menjadi bagian kehidupannya. Dan menyerahkan semua yang lain dimanapun berada dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Kami juga tidak lupa mendoakan bangsa kami. Dari pemerintahan sampai ke rakyat, Tuhan Engkau memberkati. Di tengah banjir yang sedang melanda, kami mohon Tuhan memberi kekuatan dan Tuhan menolong setiap orang yang menjadi korbannya Tuhan. Lindungi juga dari COVID-19. Dan biarlah Tuhan dalam kemurahan Allah, rencanamu semakin sempurna. Terima kasih Bapa yang baik. Dan saat ini kami rindu menerima berkat dari Bapa di surga, sebab dari Engkau lah segala yang terbaik. Adalah saudara arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Pulanglah dan bawalah berkat, anugerah dan kasih Tuhan yang tidak berkesudahan, yaitu kedewasaan rohani yang berasal daripadanya hari ini sampai seterusnya. Oleh karena kasih Bapa, korban Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang dimancarkan di dalam hati kita, menyertai saudara sekalian sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Di dalam nama Yesus, haleluya, bersama katakan amin.